Oke teman-teman semua, selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Malam ini hari Sabtu 8 Maret 2025, malam ke-9 Ramadan 1446 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom salve buat semua. Eh, Tadi kan kita bicara tentang lowongan kerja, lapangan kerja ya kan, yang dijanjikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yang kalau di total dari manifesto janji kampanyenya ada 19 juta, tambah dari Menteri BUMN Pak Erick Thohir usai meresmikan Bank Emas tambah 800.000, jadi kan total 19,8 juta lapangan kerja yang dijanjikan. Nanti kita akan menyinggung itu. Tapi sebelum itu, saya punya sedikit kabar gembira nih. Saya baru tahu ya, baru dapat satu ilmu pengetahuan baru dari Pak Deddy Susanto ya. Ya diam-diam saya masih ngikutin YouTube-nya Pak Deddy Susanto ya, walaupun saya di-blok dari Instagram-nya, dan ya memang saya juga akan ada rencana untuk berdamai dengan beliau karena ya ada kejadian beberapa tahun lalu yang teman-teman sendiri udah tahu lah, bahwa itu semua hanyalah fitnah karangan dari netizen yang ya nggak berakhlak lah pokoknya lah kepada Pak Deddy Susanto. Itu akibatnya jadi rame seluruh Indonesia itu ya. Perlu saya kasih tahu ya, Pak Deddy Susanto itu bukan psikolog, tapi dia lebih ke arah motivator psikologi. Kalau dibilang terapis psikologi sih bisa gitu loh ya. Tapi beliau kalau dari kapasitasnya adalah seorang ya ilmuwan psikologi lah. Karena kalau untuk menjadi psikolog itu gak bisa main asal ngambil gitu loh. Psikolog itu ada jalurnya, yaitu S1 dan S2-nya wajib linier. Ya, S1-nya SPSI psikolog, ya kan? S2-nya MPSI ambil gelar profesi psikolog. Dan itu pun juga nanti akan ada ujiannya dari HIMSI, Himpunan Psikolog dan Psikiater Seluruh Indonesia, yang markasnya ada di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia di Depok sana. Nah teman-teman, gini ya, saya beberapa waktu yang lalu nonton videonya Pak Deddy Susanto itu ya, tentang iklan beliau mempromosikan tes grafologi, dimana kita usai mendaftar dan tentu saja membayar ya, kita tuh diminta untuk mengarang satu paragraf tulisan kita gitu ya. Terus nanti difoto, dikirim ke adminnya. Nanti setelahnya didiskusikan melalui video call, entah Zoom atau melalui WA video call gitu ya. Nah, jadi itu ya yang terjadi. Dan di situ nanti kita akan diarahkan dari hasil tulisan itu, kita cocoknya berkarir berkiprah di bidang apa gitu loh. Berkarir bekerja tuh sebagai apa gitu loh. Dan makanya kabar gembiranya adalah saya baru tahu bahwa kita nggak boleh sembarangan dalam memilih karir, nggak boleh sembarangan dalam memilih pekerjaan. Kalau nggak bisa apes kayak orang tua saya ini, dikit-dikit marah, dikit-dikit mudah tersungging, dikit-dikit apa gitu kan. Kayak ayah tiri saya deh, ganti channel TV aja marah ya kan, ngambek sakit hati ya kan. Tadi pas saya tutup ininya, saya nyalain AC ya kan, karena memang udah sore, hujan juga ya kan, marah ya kan. Pas buka puasa, sebelum buka puasa ya ngomong-ngomong marah-marah gak jelas lah, inilah itulah. Bahkan katanya kalau beliau pensiun ya kan, gak ada pembantu ya, ini cuci baju masing-masing ya, gaji 4 juta gak cukup buat bayar ART, bayar supir apa segala macam gitu. Ya kan pasti saya sakit hati dong sama beliau, saya marah dong sama beliau ya kan, dalam hati ya kan. Tapi beliau pasti akan responnya kayak gini, ya kalau nggak suka ya kamu keluar aja dari rumah ini gitu loh. Kenapa saya kasih tahu ya, karena beliau salah memilih karir. Itu contohnya, contoh dari kehidupan pribadi saja, salah memilih karir. Saya kasih tahu ya, saya bongkar. Ayah tiri saya, ayah sambung saya, beliau itu basicnya apa, latar belakang beliau itu adalah peneliti. Beliau cerita sendiri,
Beliau adalah peneliti. Beliau adalah orang dari kelautan dan perikanan. Awal mula saya kenal beliau itu waktu masih zaman-zaman kenalan sama mama saya, PDKT sama mama saya, PDKT sama saya juga. Masih zaman-zaman pacaran ya kan. Sebelum nikah Desember 2005 ya kan. Beliau tuh peneliti basicnya. Peneliti kelautan. Latar belakang beliau tuh teknik perikanan, lulusan teknik perikanan Fukuoka, Jepang. Ya. Tadinya beliau tuh ya sering layar naik kapal Barunajaya itu 3 bulan lebih bahkan di laut. Karena kan beliau ya bisa boleh saya bilang kan orang inilah seorang oceanologi ya, oceanolog ya, ilmuwan kelautan ya, atau ya kayak inilah Stephen Hillenburg almarhum, maritim biologist ya kan. Tapi tiba-tiba ya kan, pas beliau masih aktif di PPPT diajak sama temannya mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Pak Indroyono Susilo pindah ke pada saat itu Menko Kesra, yang otomatis beda jauh dengan latar belakang beliau yang memang peneliti, orang kelautan, orang marinolog lah kalau saya boleh bilang, marinologist itu loh, orang kelautan lah intinya itu. Beliau orang kelautan. Coba kalau seandainya beliau bertahan di BPPT yang kemudian dilebur dengan 3 lembaga ilmu pengetahuan lain ya, LAPAN, BATAN, LIPI, dilebur jadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional tahun 2021 ya, lewat Perpres, nggak akan begini. Saya akan bilang nggak apa-apa beliau bertahan di sana, sering layar 3 bulan peneliti kayak gitu. Temannya ada yang pernah jadi pejabat gubernur Bangka Belitung, Pak Ridwan Jamaluddin, kena korupsi ya, salah pilih karir. Karena beliau kemudian ditarik di Kemenko Marves tadinya, yang sekarang jadi Kemenko IPK, Infrastruktur Pembangunan Kewilayahan tuh, yang menggantikan Marves, Maritim Investasi. Tuh salahnya. Jadi hati-hati dalam, atau mama saya lah contohnya. Mama saya ini kan orang kehutanan, sama kayak almarhum papa saya. Almarhum papa saya juga orang kehutanan, ya kan? Tapi kan beliau sekarang kiprahnya di agen properti, ya kan? Udah tahu kan, mohon maaf itu ya, sektor properti itu di Indonesia ini sejak berapa tahun ke belakang ini lesunya bukan main, gitu loh. Ya kan, beliau juga stres dong, frustasi dong, rumahnya nggak laku-laku, rumah jualannya nggak laku-laku, bahkan pindah dari Rewat ke Era gitu kan, nggak laku-laku apa segala macam ya, aduh nggak closing ya kan, ya stres juga, kasihan gitu loh. Akibatnya jadi begitu, sama kayak ayah tiri saya, dikit-dikit mudah marah, dikit-dikit mudah tersinggung, dikit-dikit ini, karena salah pilih karir. Makanya hati-hati loh ya. Dari video promosi tes grafologinya Pak Deddy Susanto itu, saya pengen menyampaikan pesan ke diri saya sendiri dan juga para pemirsa channel YouTube saya yang baik hati. Saya cuma mau mengatakan, no need to shy in asking for help. Jangan malu meminta tolong, ya kan? Jangan malu meminta pertolongan, ya. Apalagi kalau menyoal karir, menyoal pekerjaan, karena itu akan berdampak ke hari-hari kita esok dan seterusnya. Karena gini, salah pilih karir bisa jadi masalah, ya. Contoh yang dibawa oleh Pak Deddy Susanto itu orang hukum tiba-tiba masuk ke mana gitu. Atau kayak orang tua saya ini aja deh. Mama saya yang tadinya orang kehutanan tiba-tiba masuk ke properti, ya kan. Begitu dimarahin ya ke bawah ke rumah.
Atau ayah tiri saya, basicnya beliau adalah marinologist, ya, orang kelautan, ya pakar kelautan lah itu ya, peneliti lah, marine observer, peneliti kelautan. Basicnya beliau adalah orang kelautan, peneliti, tiba-tiba jadi ke Kesra yang sekarang PMK itu, ya kan? Yang notabene beda jauh lah dengan ruang lingkup beliau dulu di BPPT yang akrab dengan kapal Barunajaya layar keliling lautan Nusantara. Itu misalkan. Nah, itu nanti bisa bahaya loh. Masalah-masalah ya yang ada di pekerjaan itu, ya, komplikasi, segala keruwetan, drama, dinamika apa yang terjadi di kantor itu kebawa sampai rumah. Akibatnya apa? Rumah itu yang tadinya kita harapkan baiti jannati, rumahku surgaku, menjadi baiti nari, rumahku nerakaku jadinya. Jangan, gak boleh. Ya, akibat apa? Komplikasi dari rentetan masalah, dinamika, drama di kantor, di apa segala macam itu. Makanya ini kabar gembira yang harus saya sampaikan kepada teman-teman semua. Sekaligus ini peringatan darurat juga sih buat saya dan juga buat pemirsa yang budiman ya. Jangan salah memilih karir, jangan salah memilih pekerjaan. Makanya saya nggak apa-apa menikmati masa-masa saya nganggur gini sampai sambil saya kirim-kirim lamaran pekerjaan saya. Kenapa? Karena saya nggak mau salah berkarir. Saya nggak mau salah memilih pekerjaan. Daripada saya salah kerja, masalah yang ada di tempat kerja saya bawa ke rumah jadi ruwet urusan, rumah jadi ribut, kalang kabut gak karu-karuan. Ya lebih baik gak apa-apa saya begini. Ya, hidup itu bukan untuk distres-stresin, ya kan? Pak, tapi nggak apa-apa lah Pak, walaupun salah dibawa enjoy aja. Lah bagaimana mau enjoy lah, wong kita kerja sama karir aja bukan dari basic kita kok. Sekarang saya cerita diri saya. Oke. Basic saya SMA lulusan IPS. Ya. Sepanjang saya sekolah, nilai saya yang paling bagus itu adalah nomor 1 bahasa Inggris, nomor 2 IPS, yang ketiga agama Islam. Bahkan saya punya piala tuh, juara 2 hafalan surat pendek waktu saya TK. Ya, itu basic saya. Begitu lulus S1, saya lulusan FISIP, Universitas Terbuka, jurusan administrasi bisnis, sarjana administrasi bisnis saya ini. Tapi di kenyataannya, walaupun saya belajar administrasi bisnis, ada loh sisipan ilmu tentang pemerintahan, politik, hukum, logika, dan sebagainya. Makanya modulnya banyak. Saya punya tuh perbankan. Akibatnya itu jadi masuk ke pengetahuan saya. Sehingga saya nggak mau kalau sampai saya salah berkarir. Tahu nggak? Di antara sekian banyak lamaran pekerjaan, paling banyak saya ngirim lamaran kerja tuh kemana? Guru bahasa Inggris. Pertama, basic saya memang nilai bahasa Inggris saya di sekolah bagus. Yang kedua, saya pernah ngajar bahasa Inggris. Dan orang yang saya ajar bahasa Inggris itu jumlahnya ada banyak. Ya, welcome back teman-teman. Tadi sampai mana cerita kita? Tadi saya diomelin sama mama saya bikin video kayak gini, dibilang ya disuruh berhenti. Saya berhentilah nak, cari kerja yang manfaat, kata mama saya gitu kan. Nah sekarang gini teman-teman, seorang Deddy Susanto aja yang notabene tertatih-tatih ya, beliau membangun training pemulihan jiwa, training psikologinya itu dari awalnya dibagiin tuh ini flyer-flyernya, brosur-brosur apa segala macam itu iklannya.
harapannya rame, tapi taunya didatang cuman 6 orang, 7 orang, 8 orang. Itu pun buat biaya sewa gedung segede gaban kayak gitu gak nutup gitu kan, buat dan ini sebagainya, ya banyak gak nutup lah gitu kan. Tapi kan beliau gak berhenti, bahkan sampai hari ini masih gelar itu training pemulihan jiwa. Saya mau loh ikut lagi trainingnya Pak Deddy Susanto itu kalau ada uangnya. Waktu saya ada tapi uangnya gak ada gitu ya. Begitupun saya. Kenapa saya bikin YouTube ini hampir tiap hari? Karena saya cinta dengan YouTube. Karena saya cinta dengan bikin konten kayak gini. Karena saya cinta bikin vlog, bikin video blog, bikin apa kayak begini, bikin POV, bikin ulasan, berbagi apa yang saya pengen ulas dan sebagainya. Saya suka, saya cinta gitu loh. Apalagi saya ini udah 10 tahun hampir ada di YouTube ini. Saya nggak pengen berhenti karena saya cinta dengan ini. Walaupun udah dibilang sama Mas Ebam berhenti lah, cari kerjaan yang lain, tetap saya akan luangin waktu saya buat YouTube ini. Bahkan saya terpikir untuk kenapa nggak jadi full time YouTuber aja ya. Itu. Karena saya suka, saya cinta dengan ini. Makanya kenapa saya bertahan walaupun terus didera ini dan itu. Saya nggak akan berhenti bikin YouTube ini karena saya cinta dengan YouTube. I'm falling in love with YouTube gitu loh. Saya nggak hanya pakai YouTube itu buat sekedar tonton, dengar musik, dengar lagu atau apa gitu ya. Tapi saya berkarya gitu loh. Masalah Anda mau suka, nggak suka, mau ditonton, nggak ditonton, yang penting bikin jadi. Kalau ini saya share gitu. Itu karena saya cinta dengan YouTube ini dan saya menikmati masa-masa kayak gini. Daripada saya kayak orang tua saya, salah pilih karir, salah pilih kerja, taunya malah bawa sampah ke rumah, kan gak logis. Bawa sampah dari tempat kerjanya dibuang ke rumah. Ibaratnya apa? Kalau kata guru saya tuh, Gus Kamal, ya, Dr. Andes kayak Haji Kamaldin Ismail itu kemarahan struktural. Udah dimarahin atasannya, dimarahin gimana di rumah dimarahi lagi orang rumah orang bingung mau marah ke siapa gitu. Namanya kemarahan struktural kayak gitu. Ya Allah, makanya tadi saya kasih tahu ya, don't shy, no need to shy in asking for help. Jangan malu, jangan ragu, don't hesitate to ask for a help. Jangan ragu untuk minta bantuan gitu loh, ya kan? Sekarang ini kan banyak. Oh iya, tadi saya cerita ya. Tahu nggak? Di antara sekian banyak loker paling banyak yang saya kirim apa? Guru bahasa Inggris. Kenapa? Satu, karena nilai bahasa Inggris saya bagus. Tadi sebelum break karena saya tadi ngimam taraweh mama. Ya. Yang kedua, karena saya senang ngajarin bahasa Inggris itu sampai bisa. Walaupun saya paling hanya berfokus pada materi conversation, materi yang basicnya dulu, bukan materi yang lebih advanced, ya, bukan materi yang lebih atas. Ini masih ke basicnya dulu, ke dasarnya dulu. Sebab kalau dasar bahasa Inggris sudah dikuasai, nanti materi berikutnya akan enak kuasainnya. Tapi kalau dasarnya aja udah salah, ya itu udah fatal sih. Yang kedua adalah resepsionis dulu. Kenapa? Karena resepsionis ini kan tugasnya apa? Nerima tamu kan. Kalau di jamaah tabligh itu bilangnya istiqbal. Nerima tamu. Melayani tamu dengan senyum, dengan ramah, assist ini konsentrasi apa dan segala macamnya itu. Dua-duanya enggak banyak yang keterima. Saya coba lagi. Karena saya suka jadi seorang resepsionis. Yang ketiga apa? Concierge. Concierge itu kayak di hotel, kayak di mall ya. Aduh, tadi apa yang di Grand Indonesia itu karena saya telat banget ininya. Jadinya nggak buka ini lagi. Tapi saya baru lama ke Plaza Indonesia lewat LinkedIn, tapi nggak ada panggilannya.
Tapi saya coba concierge di mana, coba terus saya coba sampai dapat gitu. Kenapa kayak saya suka dengan concierge, kerja sebagai concierge? Kok kelihatannya asik ya, duduk tidak ini sambil ngelayanin tamu, nanya kan arahnya kemana gitu kan, dan sebagainya gitu. Jadi cashier pun sebenarnya saya mau. Jadi kasir Indomaret atau kasir Alfamart sebenarnya saya mau banget gitu. Nggak apa-apa gitu, karena itu kan mengandalkan hitungan dan komunikasi gitu. Gitu. Kalau concierge itu kan lebih komunikasi gitu teman-teman. Tapi saya juga senang ngajar Al-Quran. Tapi ingat, ngajar Al-Quran itu bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Bedakan itu. Itu kewajiban kita umat Islam, mengajarkan Al-Quran. Itu bukan pekerjaan, itu kewajiban. Ya. Dakwah itu bukan pekerjaan, tapi kewajiban. Jadi salah kalau mengatakan apa pekerjaannya pendakwah. Salah, pendakwah itu bukan pekerjaan. Itu kewajiban kita berdakwah, mengajak, mensyiarkan agama Allah ini ya. Itu yang harus teman-teman tahu. Jadi gitu loh. Jadi jangan pernah salah dalam memilih karir ya. Nggak apa-apa walaupun lama ininya ACC-nya, yang penting begitu dapat udah kita jalanin sesuai dengan apa yang kita ahli, apa yang menjadi background kita, apa yang menjadi basic kita dan sebagainya. Coba kalau mama saya bertahan di kehutanan, gak bakal begini beliau. Coba kalau nih contoh, saya kasih contoh lagi, om saya ini kan pilot, pernah gagal jadi pilot, tapi kan buka wartel kan, akhirnya buka warung telepon. Pada zaman itu masih banyak banget ya, karena belum banyak orang punya HP. Warung telepon ya kan. Untuk nambah biaya gitu. Nambah biaya, jadi pilot beneran dah. Nambah biaya buat sekolah pilot dan akhirnya apa? Jadi pilot beneran, niti dari bawah, niti dari Jatayu, Batavia, Adam Air, sampai akhirnya di Batik Air. Jadi kapten, senior captain. Oh keren gak? Iya. Tapi kan on the right track, sesuai dengan cita-cita dan idaman karir beliau, yaitu pilot. Makanya om saya tuh gak pernah ada masalah hidupnya, gak pernah stres, kecuali waktu nikah pertama memang fail gara-gara adalah ini. Nikah yang sekarang happy aja tuh. Kenapa? Karena relatif gak ada masalah. Itu contoh lagi apa, tante saya yang di sini rumahnya. Tante saya itu kan Eskom, sarjana komunikasi ya kan. Nah itu sesuai dengan karir beliau di sekarang ini apa, jual beli rumah kan ngandelin apa, komunikasi ya kan. Dan tante saya itu komunikator yang oke loh ya kan. Tante saya itu komunikator yang oke, makanya nanjak beliau itu komunikator yang oke loh. Jadi artis pun tante saya sebenarnya bisa. Jadi artis, jadi presenter infotainment, tante saya bisa. Kalau belum pakai jilbab ya. Kalau udah pakai jilbab jadi presenter infotainment gosip apa kata dunia gitu. Bisa jadi apa? Bisa jadi rungkat ente-entean gitu. Iya. Serius loh, bener. Om saya SH kan, terakhir kan di bank
Saya jadi pelatih tenis setelah pensiun dari bank. Ya. Ya walaupun ya, tapi om saya yang pilot itu juga SH tadinya, sarjana hukum. Banyak contoh-contoh lain, tapi saya ambil dari lingkungan keluarga saya dulu. Ya. Contoh lagi, ya. Contoh lagi yang ini. Nah, masalahnya gini, saya ini adalah orang yang senengnya tuh berjiwa bebas, ya, nggak ngiket gitu loh. Mirip kayak wak saya yang sekarang, wak dari papa ya, kakak papa saya yang tinggal di rumah opung nenek saya sekarang. Beliau tuh kan wartawan tadinya, wartawan dan bahkan pernah jadi, boleh dibilang ya, pernah juga jadi intelkam, liatin lapas gitu kan, ngurusin lapas itu. Tahu lapas gak? Lembaga pemasyarakatan. Ya. Pernah. Jadi wartawan pun juga pernah gitu loh. Cuma wah saya tuh tipikal orangnya kerja nggak mau capek. Ya kerja terima jadi aja. Ya saya bilang ya apa ya, kalau kerja terima jadi mah ada tapi jarang. Bukan sulit, ada tapi jarang. Kerja tapi nggak capek ada tapi jarang. Biasanya sih lepasan gitu loh. Karena kerja tuh pasti capek. Iya, kalau nggak capek fisik, capek otak. Lah, ini. Lah, dikata saya tadi ngimam ngazan aja nggak pakai otak, pakai coy. Otak ini biasa pakai lagu apa, pakai makomek apa, lagu apa, taranum apa, narum apa, makhrajul hurufnya bagaimana. Itu loh teman-teman, semuanya tuh capek coy, capek fisik, capek otak, ya kan. Lawung Deddy Susanto yang cuman ngomong sana ngomong sini, bikin YouTube, kuliah psikologi, ya kan, itu aja capek. Capek di fisik karena berpindah dari satu kota ke kota lain, capek pikiran, materi apa ya yang mau diiniin gitu ya. Ah itu sama, saya pun juga begitu ya, sama. Tapi apa, Deddy Susanto adalah contoh orang yang sukses dan yang berhasil sesuai dengan karir yang benar. Makanya saya bilang jangan pernah ragu, don't hesitate to ask help. Minta bantuan ke profesional. Kayaknya karir apa, pekerjaan apa yang cocok buat saya gitu loh. Kalau Pak Deddy Susanto kan menawarkan apa? Tes grafologi dari tulisan. Saya punya kenalan grafolog namanya siapa tuh? Sharon Hartono ya. Dan satu temannya lagi tuh. Itu juga sama, ngenilai dari tulisan, bahkan nilai dari tanda tangan. Ya, tanda tangan kita, oh menandakan ini, oh ternyata kita cocok di sebagai ini, bekerja sebagai itu gitu misalkan. Gitu. Itu juga sama. Tes grafologi seperti itu sama. Sama halnya dengan tes minat dan bakat di tempat lain. Itu cocok untuk diarahkan kemana kita nih ke depannya, ini. Supaya apa? Kita nggak salah dalam berkarir, kita nggak salah dalam bekerja. Makanya jangan ragu untuk minta bantuan ke profesional. Bisa datang ke psikolog, bisa datang ke konselor, bisa datang ke mentor, bisa datang ke coach gitu loh. Untuk itu. Tapi lebih datang ke konselor, datang ke career counselor, datang ke apa? Ya penasehat karir. Enaknya nih berkarir di bidang apa gitu loh. Tapi sebelumnya datang dulu ke psikolog, dites dulu ininya, minat dan bakatnya, dilihat dulu apakah kondisi kejiwaan kita prima apa enggak. Karena kalau untuk melewati psikotes itu yang diperiksa adalah ini, batin, psikologinya. Gitu kawan. Ya.
Jadi jangan salah kita dalam memilih karir. Ya, banyak orang-orang terutama di lingkup keluarga saya yang udah karirnya mantep gitu, hidupnya enjoy, happy. Kenapa? Karena gak salah dalam berkarir. Gak salah dalam berkarir, gak salah. Tidak salah dalam berkarir. Gitu. Dijamin deh kalau kita gak salah dalam berkarir, gak belangsak gitu. Gak ibaratnya gak cuman luka batin, gak cuman digigit nyamuk langsung luka batin gitu ya. Jangankan gigit nyamuk luka batin, kita ganti saluran TV aja udah luka batin, udah marah, ya kan? Apalagi dikerok dikit aja krek gitu, udah luka batin, udah ngambek. Padahal anginnya banyak. Dipijit dikit ngek gitu kan, udah luka batin, udah ngambek, udah marah, ya kan? Padahal baru dipijit dikit ngek gitu, atau dikerok dikit krek gitu, atau TV-nya diganti seletek gitu. Aduh, ada aja sih. Makanya semua kan bukan karena salah berkarir, ini makanya dong ya. Ini kabar gembira dan peringatan darurat dari ahli yang saya perlu sampaikan pada diri saya sendiri dan juga kepada Anda para pemirsa ya. Supaya ya kita jangan terbawa oleh ikut-ikutan gitu loh. Kita juga harus punya pendirian. Pak, saya nyaman berkarir di sini, Pak. Tolong jangan pindahkan saya ke tempat lain. Jangan pindahkan saya ke pekerjaan lain. Saya lebih nyaman di pekerjaan saya seperti sekarang ini. Saya lebih nyaman di karir saya seperti sekarang. Kita juga harus punya ketegasan. Kita harus punya prinsip. Kita harus punya pendirian. Kita harus punya prinsip, kita harus punya pendirian, kita harus punya ketegasan pada diri kita sendiri. Bahwa Pak, saya lebih nyaman di pekerjaan sekarang, lebih nyaman di karir sekarang. Ya. Orang rata-rata salah berkarir kenapa? Karena faktor satu, kepepet pengen duit. Yang kedua, kepepet pengen harta. Yang ketiga, kepepet pengen jabatan. Ini salah semuanya. Percaya deh, kalau kita nggak salah dalam berkarir, kita tetap berkarir on the right track ya. Yang namanya duit, yang namanya jabatan, yang namanya harta, yang namanya semua reward apa segala macam datang sendiri. Percaya deh. Lihat tante saya, lihat om saya, berkarir on the right track. Lihat orang on the right track ya. Lihat apa yang didapat, kebahagiaan. Hidupnya nggak belangsak, hidupnya nggak ibaratnya dikerok dikit krek udah marah, ngambek, luka batin apa segala macam. Analogikan kayak gitu, digigit nyamuk aja ngetek udah udah marah, udah ngambek, udah baper, udah luka batin ya. Itu kawan. Jadi itu kalau saya mau bilang ya, jangan salah dalam berkarir, jangan salah. Nggak apa-apa lama keterimanya, kan lebih baik begitu daripada kita cepat kerja tapi salah dalam berkarir. Ibaratnya kayak kuliah, nggak apa-apa kuliah lulusnya lama, yang penting sesuai dengan jurusannya sesuai dengan minat dan bakat kita, ketimbang kita cepat selesai tapi dari jurusan yang salah. Ibarat kita naik bus, kita mau ke Banyuwangi, salah jurusan, malah jurusannya ke Malang. Memang iya ada yang dari Malang bisa nyambung ke Banyuwangi, cuma kan lebih lama, ya kan? Lebih baik yang sesuai jurusan aja, Banyuwangi, bus Banyuwangi dari Jakarta gitu. Jangan mau ke Banyuwangi naik bus ke Malang, salah. Memang bisa nyambung dari Malang ke Banyuwangi, memang ada, cuma kan lebih lama waktunya. Lebih enak langsung ke Banyuwangi aja gitu. Nggak apa-apa, sama lamanya sama teman-teman, tapi lama sesuai dengan jurusan, lama sesuai dengan
latar belakang lama sesuai dengan inisiasi awal, ya itu lebih baik gitu, dan gak menimbulkan luka di diri kita gitu. Jadi sekali lagi, jangan salah dalam berkarir, jangan salah dalam bekerja, ya, dan sekali lagi jangan ragu, jangan malu untuk meminta bantuan kepada profesional. Don't hesitate to ask for help. No need to shy in ask for help. Gitu. Ini untuk masa depan kita, untuk masa depan saya, masa depan para pemirsa, semuanya gitu. Jadi jangan salah dalam berkarya, jangan hanya karena kepincut kenikmatan sesaat, ya akibatnya malah jadi belangsang seumur hidup gitu loh. Tapi kalau kita nggak tergiur dengan kenikmatan sesaat, insya Allah selamat dunia akhirat. Itu aja. Terima kasih, selamat malam, dan sampai bertemu lagi.